Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin memperkenalkan diri, nama saya Alia Nanda dengan NPM 221506141 dari kelompok 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sinkronous dan asinkronous counter. Di sini langsung saja di rangkaiannya. Yang pertama ada rangkaian synchronous counter. Jadi, synchronous counter itu rangkaian yang dimana pulsa inputnya itu terhubung ke semua clock flip-flop yang ada. Nah, seperti di gambar rangkaian, ini adalah pulsa inputnya, dan ini terdapat flip-flop dan juga ada gerbang N. Kemudian di sini ada power. Power ini digunakan untuk men-trigger ke clock yang ada di rangkaian flip-flop. Langsung aja kita coba mulai. Nah, jadi ketika kita jalankan hasil yang pertama yaitu 000 itu dikarenakan dari inputan yang pertama di sini kita lihat dia eh, inputnya masih nol. Jadi dia hasil yang dikeluarkannya nol. Di sini kan kalau di N itu kalau 00 hasilnya nol. Kemudian kalau kita input satu. Nah, hasilnya di sini satu. Nah, kita lihat di sini terdapat hasil 0001. Itu merupakan binary dari bilangan satu. Nah, kita lihat rangkaiannya. Satu ini kita dapat dari sini, di mana di sini di key rangkaian yang pertama itu kan bernilai satu. Kemudian waktu digeser, dia dia bernilai nol. Nah, seperti itu. Kemudian dia berganti di yang kibar tadi, di sini nol, kemudian digeser di sini satu. Kemudian kalau kita masukin lagi input satu, nah satunya akan bergeser. Nah, tadi kita lihat di sininya kan satu, di sininya nol. Nah, berubah lagi di sini nol, di sininya satu. Seperti itu. Kita coba input lagi. Nah, di sini yang tadinya nol berubah menjadi satu karena terdapat perubahan dari sini. Input lagi. Jadi seperti itu dia eh, mendapatkan inputan dari eh, pulsa inputnya yang diinputkan. Ini kita masukkan bilangan desimal dari nol sampai ke 15. Di mana kalau 15 itu dia outputnya satu semua. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah dia maka akan kembali lagi ke nol. Nah, seperti itu. Selanjutnya, di sini ada eh, asynchronous counter. Jadi, kalau yang tadi synchronous itu eh, paralel, kalau di sini dia seri. Jadi, kalau asynchronous itu dia pulsa inputnya hanya terdapat di sebuah clock flip-flop saja di sini. Jadi, untuk yang rangkaian seterusnya itu dia akan bergantung dari output flip-flop sebelumnya seperti ini. Nah, tadi kan kalau di synchronous counter itu powernya cuma satu karena dia bersifat paralel. Nah, kalau dia asinkron itu di setiap flip-flop itu ada power karena dia tidak apa ya? Karena dia berdiri sendiri gitu rangkaiannya, tidak terhubung dengan satu pulsa input. Jadi pulsa input itu hanya ke sebuah flip-flop saja. Jadi dia di setiap rangkaian tuh ada powernya. Nah, kalau yang asynchronous up itu dia eh, hampir sama seperti synchronous, cuman tadi bedanya yang tadi power sama pulsa input. Terus juga di sini nggak ada gerbang N. Kita coba jalanin di tadi. Di sini dia
hasilnya nol semua. Yang pertama, coba kita input satu. Nah, di sini hasilnya satu. Kita lihat di sini key-nya satu. Kalau kita input lagi, nah key-nya akan nol. Dan di sininya key-nya satu. Kalau kita, nah kalau kita input lagi, pasti di sininya yang satu. Jadi dia akan keluar output sesuai dengan rangkaian yang sebelum output dari rangkaian sebelumnya. Nah, misalnya kita input lagi, tadi kan di sininya satu, sekarang jadi nol. Jadi yang satunya di sebelah sini. Kita input lagi, nah satunya di sini. Jadi dia kayak bergantian gitu dari key ke kibar, dari kibar ke key gitu. Coba lagi. Nah, tadi kan di sini key-nya satu. Sekarang kibarnya yang satu. Sekarang kita coba lagi ya. Nah, sekarang key-nya yang satu. Jadi dia eh, seperti berurutan gitu dari key ke kibar, dari kibar ke key, kibar dari key ke kibar lagi gitu. Jadi dia eh, berurutan mengeluarkan outputnya. Kalau kita input lagi, hasilnya dia akan kembali ke nol. Nah, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.